Ya itu tadi Pak Ustadz, memang saya salah pergaulan. Memang di desa tempat saya itu seperti itulah. Yang lebih sakit lagi Pak Ustadz, istri saya pulang, saya bawa selingkuhan ke rumah. Dalam kondisi mabuk, istri saya gampar, saya ke ADRT, sampai sekarang dia kabur dan nggak tahu di mana sekarang dia. Kalaupun dia nonton acara ini, saya cuman pengen ngucapin kata maaf Pak Ustadz. Jam segini Mas Aan belum pulang, nggak seperti biasanya. Mana ya? Astagfirullahaladzim Mas, kamu mabuk lagi Mas? Bantu nih berisik banget sih. Ini siapa Mas? Ini siapa? Hei, gue ceweknya, jangan lu pembantunya. Hei, kamu ini siapa? Saya ini istri saya Mas Aan. Lu nggak usah jambak-jambak dia deh. Mas, sadar Mas. Saya setiap hari mencari kerja, mencari nafkah buat kita Mas. Kenapa Mas selingkuh sama perempuan ini? Saya kurang apa Mas? Lu kalau nggak suka, pergi dari sini. Lu nggak usah ngurusin hidup gue ya. Pergi dari sana. Aku nggak butuh uang ini, tapi aku butuh kesetiaan kamu Mas terhadap keluarga kita. Bodoh. Saya kasih kesempatan buat Mas Aan menghadap ke kamera. Saya berharap keluarga istri, bahkan istri Mas Aan yang itu bisa menyaksikan ini dan menerima permohonan maaf dari Mas Aan. Silakan. Untuk Mama Siti, Papa minta maaf. Sudah nyakitin, sudah buat keluarga kecewa. Sampai sekarang Mama di mana? Saya minta maaf untuk Abah sama Mak. Kalaupun Mama Siti sudah nikah lagi, saya berdoa semoga bahagia dunia dan akhirat. Saya nyesel Pak Ustadz, bener-bener nyesel ya. Kalaupun dia ada di sini di studio, saya sujud di kakinya, karena uangnya udah saya habisin buat poya-poya, buat judi, buat dugem. Dia udah saya siksa Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan dia tidak bertemu lama, Iya. udah susah nyarinya kemana. Selain tadi mengucapkan langsung permintaan maaf di kamera, dia harus apa lagi nih Pak Ustadz? Ya, jadi dilacak keluarganya sudah nggak ketemu juga, sudah tidak ada. Kalau orang keluarganya saya tahu Pak Ustadz, cuman saya nggak berani sampai sekarang mau ke sana. Karena yang jelas, ya saya pasti ngerasa takut. Ancaman dari keluarga juga, karena memang istri itu memang saya ke ADRT parah Pak Ustadz. Sampai dia kabur, sampai sekarang pun nggak ada yang tahu dia di mana. Kabarnya dia berangkat lagi ke TKW dan nggak mau pulang lagi. Mungkin ada beberapa yang keluarga menganggap untuk melindungi lebih baik tidak dikasih tahu. Barangkali seperti ya. itu. Jadi begini Mas Aan ya, kalau memang ini sudah menjadi tekad Mas Aan untuk minta maaf. Satu tadi sudah secara langsung, siapa tahu keluarganya mendengarkan. Selain permohonan maaf, untuk menebus kesalahan Mas Aan terhadap dia, doakan dia Mas Aan. Iya Pak Ustadz. Setiap saat doakan dia. Setiap saat Mas Aan istighfar, mohon maaf sebut nama dia sambil doakan. Iya Pak Ustadz. Jadi ada salah satu hadis dari Imam Hakim yang mengatakan bahwasanya salah satu kifarat orang yang melakukan kesalahan pada orang lain adalah dengan cara mendoakan orang tersebut. Gitu. Jadi ketika orang itu sudah meninggal juga didoakan, gitu. Tapi ketika kita tidak tahu di mana dia berada, maka doakan orang itu. Semoga dia mendapat kebaikan dan
Mas Aan mendapat ampunan dari apa yang sudah dia lakukan. Amin. Ini hadis Nabi yang menyebutkan bahwa sebetulnya kasusnya dalam hadis itu hadis ghibah. Jadi salah satu penebus dosa orang yang melakukan ghibah adalah dengan cara mendoakan orang itu dan memohon maaf orang yang digibahi itu. Kalau tidak ketemu secara langsung, doakan dia, ya Allah, jadikanlah saya dan orang yang saya gibahin ini menjadi orang yang baik. Nah, tapi ini bisa kita kiaskan terhadap kesalahan-kesalahan yang lain, yang sudah melakukan KDRT, yang sudah melakukan kedaliman karena menggunakan uang sampai berselingkuh dan lain sebagainya. Jadi Mas Aan doakan ya mantan istrinya itu ya. Terus kemudian mohon maaf. Ya. Kalau memang belum berani datang ke keluarga ya sementara tidak apa-apa. Tapi Mas Aan bisa kirim putusan atau pakai mediasi orang lain ya ke keluarganya untuk menyampaikan permohonan Mas Aan. Ya. Karena kita juga tahu bagaimana kecewanya keluarga, bagaimana sakit hatinya keluarga. Nah, mungkin untuk membuat prakondisi itu Mas Aan bisa kirim teks juga Pak Ustadz, SMS atau apa gitu. Sampai sekarang pun saya jujur kena karma Pak Ustadz. Oke. Nah setelah istri kedua Mas Aan kabur, kemudian kehidupan Mas Aan seperti apa nih? Saya pengen berusaha bertobat Mas Farid, berusaha menjadi yang lebih baik, dan saya menikah lagi dengan seorang biduan. Tapi dengan pernikahannya saya yang ketiga ini, karena saya sering nganter istri saya ke tempat dia kerja, tempat dia nyanyi malam, saya kumat lagi, minum dan minum lagi. Bahkan saya nyuruh istri saya berhenti buat nyanyi kalau malam, itu dia nggak mau. Saya restui dia nyanyi tapi siang, cuman dia malam dia tetap nyanyi, bahkan kita sering ribut. Saya jujur saya bahagia sama dia, cuma dia tetap nggak mau berhenti dari nyanyi malam. Kamu mau kemana, Ma? Ya mau nyari duit lah, malam ini aku ada job nyanyi. Aku kan udah bilang, Ma, kamu nggak usah nyanyi. Aku tuh nggak suka kamu nyanyi malam-malam. Dengar ya, kamu itu cuma supir. Kalau aku nggak nyanyi, bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Aku butuh shopping, aku butuh beli make up. Tapi, Ma, aku tuh nggak suka kamu nyanyi malam-malam, Ma. Kalau memang kamu nggak suka aku bernyanyi, ya kamu cari duit lah yang banyak. Pak Ustadz, gimana caranya Pak Ustadz ingin berhenti, tapi apa yang dia lakukan pekerjaannya ternyata ketemu lagi sama hal-hal yang sudah pernah ia lakukan ya Pak Ustadz. Jadi ini kan 3 kali berturut-turut kasusnya. Ya mohon maaf ya, kalau kasus seperti ini kan kayak kasus narkoba, kasus apa ya, biarpun berusaha menghindar, kalau masih berada dalam komunitas, dia akan balik lagi. Makanya saya sarankan kepada Mas Aan ini, supaya untuk memutus kebiasaan mabuk, kebiasaan minum itu, maka sebaiknya Mas Aan ganti komunitas. Iya, ganti komunitas, ya ikutilah jamaah-jamaah yasinan yang ada di tempat Mas Aan, jamaah-jamaah tahlilan, jamaah-jamaah pengajian. Karena dari situ secara otomatis Mas Aan akan punya komunitas baru untuk bersosialisasi, untuk bermuasyarah dengan yang lain. Karena kalau masih tetap berada pada komunitas, pada lingkungan yang seperti itu, maka ini akan kembali lagi. Yang kedua, pas permintaan Mas Aan untuk istrinya supaya tidak main malam, itu baik, itu benar. Tapi memang nggak bisa dipaksakan Mas Farid. Yang penting Mas Aan sudah meminta, Mas Aan sudah menyarankan, dan Mas Aan sudah mendidik dengan baik supaya tidak itu. Karena didik perempuan ini nggak gampang Mas Farid. Karena kata Nabi, perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia dikerasin dia akan patah. Maka perlu ada cara-cara, perlu kesabaran untuk ini.
Jadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, ya, maka Mas Aan wajib mengingatkan, wajib mendidik, wajib membina dia. Tapi supaya Mas Aan ini bisa membina, supaya bisa mendidik, Mas Aan ya harus jaga diri, jangan sampai malah larut ke situ. Maka saya sarankan supaya ganti komunitas, kumpul ngaji dengan orang-orang yang bisa